Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codingers ID. Oke, teman-teman, ini adalah video pertama terkait dengan belajar Figma untuk pemula, yaitu kita akan pengenalan terlebih dahulu terkait dengan Figma ini. Nah, jadi teman-teman yang tertarik dengan desainnya, terutama menggunakan Figma, maka ini kelas yang cocok untuk teman-teman ikuti dan pelajari. Oke, sebelum memulai kelas kita ini, yang pertama ini alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu agar teman-teman kenal dengan saya. Oke, nama saya Frandika Septa, saya seorang penggiat coding. Saya juga pendiri dari Codingers ID. Saya dosen juga di Universitas Saintek Muhammadiyah dan juga seorang CTO di salah satu perusahaan IT. Oke, bagi teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan terkait dengan Figma ini, bisa nanti dihubungi saya melalui sosial media yang ada di layar teman-teman, ataupun teman-teman bisa berkomunikasi dengan komunitas kita. Teman-teman bisa akses di komunitas WhatsApp kita. Di situ bisa bertanya-tanya terkait dengan Figma ini atau dengan saya ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Oke, jangan lupa di subscribe channel kita di Codingers ID, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lainnya ataupun tawaran-tawaran terkait dengan project, bisa menghubungi email kita. Oke, ini materi pada pengenalan Figma. Yang pertama ada apa itu Figma, kemudian keunggulan Figma, kemudian mendaftar dan memulai Figma. Jadi ada 3 materi pada sesi pertama ini. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, jadi Figma adalah platform desain kolaboratif yang memungkinkan tim untuk membuat, mengedit, dan berbagi desain UI UX secara real time. Ini merupakan alat desain yang populer di kalangan desainer UI UX, pengembangan produk, dan tim desain di berbagai industri. Nah, jadi Figma itu bukan hanya untuk UI UX ya, karena UI UX itu biasanya kan ada terkait dengan desainer website, mobile, ataupun yang lainnya. Jadi bisa juga digunakan untuk yang lainnya. Jadi Figma ini multifungsi ya untuk desain ya. Kemudian Figma tersedia dalam versi web dan aplikasi desktop, serta kompatibel dengan berbagai sistem operasi ya. Jadi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows ataupun MacBook atau yang lainnya sudah kompatibel untuk digunakan. Oke, ini keunggulan dari Figma. Nah, yang pertama keunggulan dari Figma adalah kolaborasi tim yang mudah. Nah, jadi Figma memungkinkan anggota tim untuk bekerja bersama-sama dalam satu proyek desain secara real time. Ini berarti semua orang dapat melihat perubahan yang dibuat oleh anggota tim lainnya secara langsung, menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan dan membagikan file desain secara terpisah. Nah, jadi ini keunggulan pertama dari Figma. Jadi kolaborasi tim dan secara real time. Jadi kalau kita mendesain lebih dari satu orang ataupun bersama tim, maka kita bisa mendesain di satu Figma secara bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua ada aksesibilitas dari mana saja. Dengan Figma, desainer dapat mengakses proyek mereka melalui web browser atau aplikasi desktop, tanpa perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak tambahan. Ini memungkinkan untuk bekerja dari kantor, rumah, atau bahkan saat bepergian, selama terhubung dengan internet. Nah, jadi Figma ini aksesibilitasnya sangat mudah ya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar desainer, untuk belajar desain ya, jadi nggak harus punya device yang canggih ya untuk menggunakan Figma ini, sehingga akan mudah untuk digunakan oleh teman-teman. Berbeda dengan tools ataupun software lainnya yang memang membutuhkan spek tinggi gitu. Kalau Figma nggak terlalu, karena cukup dengan browser teman-teman bisa menggunakan Figma.
Nah, kemudian keunggulan berikutnya yang nomor 3 adalah prototyping yang kuat. Salah satu keunggulan Figma adalah integrasi prototyping yang kuat. Desainer dapat membuat presentasi interaktif dari desain mereka dengan cepat dan mudah, memungkinkan untuk menguji alur penggunaan dan pengalaman pengguna sebelum implementasi. Nah, jadi salah satu keunggulan Figma itu adalah prototyping ya teman-teman. Jadi nanti sebelum eh, dibangun menjadi sebuah, contohnya kalau desain website ataupun mobile, sebelum jadi website, maka ada prototyping dulu dengan Figma. Jadi dari gambar tapi sudah interaktif. Jadi ketika ada tombol atau menu itu bisa disetting di Figma untuk bisa diklik walaupun hanya desain gitu. Jadi seolah-olah desain itu benar-benar hidup seperti sebuah website ataupun mobile. Kemudian keunggulan berikutnya yang nomor 4 adalah penggunaan kembali komponen. Nah, Figma memungkinkan pembuatan dan penggunaan kembali komponen desain. Ini mempermudah dalam pengelolaan konsistensi desain. Karena perubahan pada satu komponen akan terdampak secara otomatis pada semua instance komponen yang digunakan. Jadi, di Figma itu ada fitur untuk membuat komponen ya teman-teman. Nanti kita akan belajar di materi berikutnya terkait dengan komponen ini. Jadi seperti ini, misalnya kalau kita mempunyai beberapa desain dan ada komponen yang berulang gitu. Contohnya penggunaan tombol gitu. Nah, jadi tombol itu bisa dibuat komponen sehingga kita tidak perlu mendesain tombol di setiap desain gitu. Jadi kita tinggal drag and drop aja dari desain yang udah ada dari komponennya. Mungkin ini agak membingungkan teman-teman penjelasan saya. Nanti kita bisa teman-teman bisa paham ketika sudah mulai praktek komponen itu apa gitu. Kemudian lanjut, ini adalah kelebihan yang nomor 5 yaitu autosave dan versi control. Nah, Figma secara otomatis menyimpan perubahan yang dilakukan oleh pengguna setiap beberapa detik, menghindari kehilangan data yang tidak disengaja. Fitur versi control memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan dan pengembalian versi sebelumnya jika diperlukan, memberikan fleksibilitas dan keamanan tambahan dalam pengelolaan proyek. Nah, jadi di Figma itu udah auto save ya, teman-teman. Jadi ketika kita ngedit itu udah auto save gitu. Jadi nggak harus Ctrl S dan seterusnya gitu. Jadi real time di auto save. Jadi teman-teman nggak takut untuk kehilangan desainnya karena secara real time. Yang penting teman-teman internetnya selalu online. Nah, kemudian yang berikutnya yang nomor 6 adalah integrasi dengan alat lainnya. Nah, Figma dapat diintegrasikan dengan berbagai alat desain dan pengembangan lainnya seperti Slack, Jira, dan GitHub. Ini memungkinkan untuk menghubungkan alur kerja desain dengan alur kerja pengembangan, meningkatkan kolaborasi antara tim desain dan pengembang. Nah, maksudnya yang nomor 6 ini adalah Figma ini sudah bisa integrasi dengan software-software pengembangan ya. Jadi biasanya kalau developer itu banyaknya menggunakan software lain gitu. Karena kan kalau Figma khusus desainer. Tapi ketika pengembang, contohnya programmer ataupun developer website ataupun mobile itu udah menggunakan ya fitur mereka sendiri gitu, software mereka sendiri gitu. Contohnya GitHub. GitHub ini kan aplikasi atau sistem ini ya, version control ya. Jadi repository dan segala macamnya ada di GitHub gitu untuk programming ya. Mungkin GitHub akan kita buka juga kelasnya ataupun materi terkait GitHub. Mungkin next time kita bahas. Nah, materi yang ketiga yaitu mendaftar dan memulai ya. Jadi kita akan coba mendaftar Figma dan memulai Figma. Nah, ini ada sedikit screenshot ya terkait dengan tampilan website dari Figma. Kemudian untuk akses Figma itu teman-teman bisa kunjungi website resminya Figma yaitu di www.figma.com. Nah, nanti untuk mendaftar
untuk teman-teman yang baru mau belajar Figma, maka harus daftar dulu. Itu teman-teman nanti di websitenya ada di sebelah kanan atas itu, atau sudut kanan atas ada tombol Get Started for Free. Nah, jadi kita mulai dengan gratis gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah pernah daftar, tinggal klik login aja. Oke, kita coba ya teman-teman. Materi untuk pengenalan Figma ini nggak terlalu banyak, hanya 3 saja. Maka kita akan langsung coba mendaftar ya. Oke, kita coba buka browser kita. Oke, kita akan coba buka figma.com. Nah, ini adalah website dari Figma ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini udah keren banget nih. Dari websitenya aja keren seperti ini ya teman-teman. Oke, nah untuk mendaftar teman-teman bisa langsung klik Get Started for Free ya. Kita coba klik aja. Nah, di sini ada dua cara ya untuk mendaftar teman-teman. Pertama, mendaftar dengan email langsung. Misalnya masukkan emailnya, kemudian bikin password gitu di sini. Nah, bikin password. Atau teman-teman langsung mendaftar dengan Google yang ada gitu. Misalnya diklik Continue with Google. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih emailnya yang akan digunakan untuk mendaftar. Kalau saya karena sudah mendaftar, maka saya tidak perlu klik email lagi. Nah, mungkin nanti akan saya langsung klik login. Nah, untuk teman-teman diikuti aja dulu, yaitu silakan diisi untuk form pendaftarannya atau melalui akun Google ya. Kalau saya akan langsung coba login. Nah, kemudian saya klik Continue with Google. Oke, kemudian kita klik email kita yang terdaftar ya. Kita tunggu sebentar, maka akan dialihkan ke Figma-nya dan akan diarahkan ke halaman dashboard dari Figma ini. Nah, ini adalah halaman utama dari Figma ya, teman-teman. Nah, di sini masih belum kita belum masuk kepada bagian desain-desain ya. Ini hanya bagian depan aja dari Figma. Ini mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan dashboard-nya ini. Nah, pada bagian sebelah kiri ini, teman-teman, ini adalah panelnya ya. Panel akun ataupun panel tim dan yang lainnya. Nah, ini akan saya jelaskan. Yang sebelah kiri ini yang saya klik, ini adalah akun kita ketika kita isi ya. Jadi setelah mendaftar itu biasanya kita akan mengisi nama, kemudian tujuan dari penggunaan akunnya, misalnya pendidikan, ataupun pekerjaan, ataupun penggunaan pribadi, ataupun penggunaan perusahaan. Nanti teman-teman pilih waktu awal mendaftar. Nah, ini saya tidak praktekkan karena saya sudah mendaftar gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman pada akun profile ini bisa memilih tema ya. Tema light itu artinya cerah ya, cerah. Jadi tampilannya putih seperti ini. Tapi kalau kita pilih dark, nah ini maka akan gelap ya, tampilan gelap. Nah, kemudian kalau sistem, nah ini akan ngikutin sistem kita. Kalau laptop teman-teman temanya gelap, maka dia otomatis gelap. Kalau temanya laptop teman-teman atau device teman-teman menggunakan light, maka dia akan otomatis light. Karena tema dari laptop saya light, maka ketika klik sistem theme, maka dia akan menjadi light gitu. Nah, itu dia akan ngikutin tema dari sistem. Nah, kalau saya pilih light aja. Nah, kalau dark itu biasanya saya pakai ketika jadi pengembang ya, atau coding-codingan itu biasanya saya pakai dark. Tapi kalau untuk desain, saya pakai light aja. Karena kalau lebih nyaman light aja kalau desain itu. Kemudian ada setting ya teman-teman. Nah, ini bisa disetting ya akunnya, teman-teman bisa edit segala macamnya, mengganti nama, mengganti kalau email udah nggak bisa ya karena daftarnya pakai Google kalau saya. Nah, kemudian bisa ngisi job title, kemudian mengganti
bahasa, silahkan kalau mau ganti bahasa Indonesia. Kalau saya biasa pakai bahasa Inggris ya, jadi pakai bahasa Inggris aja. Kemudian temanya bisa diganti di sini dan seterusnya. Kemudian di sini ada community, kemudian ada notification. Nah, ini biasanya notifikasi aja. Jadi ini masih default. Kalau teman-teman mau matikan, silahkan matikan semua. Kemudian ada juga ini add account ya. Jadi Figma itu kita bisa lebih dari satu akun. Nah, kalau kita punya akun Figma yang berbeda-beda, misalnya teman-teman pengen punya 3 akun. Nah, dengan email yang berbeda silahkan, nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya mau dipisah antara pekerjaan, kemudian desain profesional pribadi, ataupun desain pendidikan gitu, atau di ya yang lain gitu. Itu bisa ditambahkan di Figma, jadi bisa ditambah akun. Nah, kalau kemudian yang tombol berikutnya ada logout. Nah, ini adalah untuk keluar dari aplikasi. Nah, misalnya saya klik logout. Nah, maka kita akan dikembalikan ke Figma. Tapi kalau misalnya kita udah pernah login, ini saya login lagi. Kemudian saya coba akses Figma ya, figma.com. Maka otomatis diarahkan ke dashboard ya teman-teman, karena kita sudah login. Itu disebut dengan autentikasi ya. Nah, ini adalah menu profile ya. Kemudian ada notifikasi. Nah, di sini ada notifikasi ya. Nah, ini biasanya kalau kita kolaborasi tim itu ada informasi kayak gini gitu. Nah, ini karena di YouTube saya ada kelas UI UX, di sana mempelajari UI UX. Nah, kalau video ini khusus untuk membahas Figma-nya, supaya mensupport teman-teman yang belajar di UI UX, di kelas UI UX, atau teman-teman yang lain yang tidak bergabung, yang memang cuma pengen belajar Figma. Nah, ini ada komentar ya dari teman-teman yang belajar, contohnya, logo login Google kehapus kenapa ya? Nah, jadi bisa dibikin komentar gitu, ataupun pertanyaan secara real time di dalam satu file Figma. Nah, kemudian pada bagian bawahnya ada search ya. Ini bisa melakukan pencarian ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Silahkan kalau mau mencari. Nah, kemudian ada recent. Nah, kalau recent ini biasanya menampilkan dashboard ini. Mana file yang baru terbuka gitu, atau terakhir dibuka. Nah, ini kan recently viewed. Nah, viewed. Nah, ini kan yang baru dilihat gitu. Kemudian ada share file. Nah, ini file yang di-share ke akun saya ya. Nah, kemudian ada share project. Nah, share project masih kosong gitu. Karena ini akun baru ya untuk pembelajaran. Nah, kemudian ada draft. Nah, draft ini biasanya kalau kita pertama bikin desain Figma, tetapi kita belum bikin themes. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana bikin themes. Nah, ini ada detail juga mana yang udah dihapus, kemudian ada yang draft. Nah, kalau draft itu ya disimpan secara online, tetapi tidak di dalam folder project kita gitu, atau di dalam project team gitu. Nah, kemudian sebelah kiri lagi ada favorite file. Biasanya kita kalau digunakan untuk desain ya, desain yang belum selesai gitu. Artinya misalnya hari ini kita ada project mengerjakan desain UI UX ya, desain misalnya desain website gitu. Nah, belum selesai nih, mau dilanjutkan besok. Nah, itu bisa klik favorit gitu. Jadi langsung muncul di sini gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari di dalam dashboard lagi. Kalau file kita sudah banyak gitu. Kalau masih dikit ya nggak ada masalah gitu di dalam dashboard. Nah, kemudian ada di berikutnya ada Teams ya, teman-teman ini. Nah, teman-teman bisa membuat Teams dulu. Nah, jadi Teams ini biasanya kita anggap folder ya, untuk bekerja, menaruh file-file kita. Karena keunggulan dari Figma ini adalah kolaborasi, maka dia memunculkan Teams gitu. Walaupun nanti
kita bekerja sendirian juga nggak ada masalah gitu, kita bikin Teams. Nah, jadi di sini kita bisa sebelum memulai project, kita buat dulu nih, create team dulu. Create di sini, kemudian kita create team. Nah, di sini kita buat dulu nih nama timnya. Anggap saja ini adalah Figma Beginner. Nah, ini karena video ini akan ada beberapa sesi, saya akan buat di tim ini gitu, namanya Figma Beginner. Nah, ini saya create tim. Nah, kemudian ini kalau ada teman-teman yang akan langsung diundang, tinggal tambahkan emailnya dan add another gitu. Tapi kalau enggak ya di skip aja. Ini kita klik skip for now. Nah, kemudian kita pilih adalah choose starter. Nah, ini yang gratisan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau berbayar silahkan. Ini kita pilih yang gratis saja. Nah, ini maka kita berada di folder Figma Beginner ya, seperti ini. Nah, kalau sudah begini, nah ini teman-teman bisa diklik di sininya, Team Project. Nah, bisa langsung klik design file atau kita biarkan di sini gitu. Nah, jadi ini ada Team Project-nya. Misalnya klik ini aja, Team Project. Nah, baru kita bisa klik design file untuk memulai Figma. Nah, jadi tadi saya lupa menjelaskan. Jadi di Figma itu ada dua produk ya. Saya anggap produk aja. Yang pertama adalah desain Figma itu sendiri. Kemudian yang kedua ada FigJam. Nah, FigJam ini mungkin akan kita bahas di sesi lain. Ya, tapi FigJam ini saya jelaskan dikit. FigJam itu biasanya seperti artboard ya. Jadi kita bisa berdiskusi di sana gitu, membahas apapun. Jadi bisa kita taruh sticky note di sana dengan tim, jadi planning project ataupun yang lainnya bisa kita letakkan di FigJam ini. Tapi kalau design file ini adalah file Figma itu sendiri, yaitu di mana tempat kita mendesain UI-nya gitu, teman-teman. Jadi supaya teman-teman tahu perbedaannya. Jangan sampai salah ketika mau mulai Figma, malah yang dikliknya adalah FigJam. Nah, kemudian ada tombol import. Nah, ini biasanya untuk mengimport file Figma-nya. Jadi bisa diimport di sini. Nah, kemudian kita akan coba membuat satu file Figma ya, teman-teman. Kita klik aja di sini, desain Figma. Nah, maka kita masuk ke panel dari desain UI-nya ya, dari Figma. Ini berada di tim project yang tadi ya. Nah, tim project. Jadi kemudian nama filenya adalah untitled ya. Ini kita ubah aja. Misalnya kita kasih pengenalan Figma sesuai dengan judul video ini. Nah, jadi ini adalah halaman dari file Figma ya, teman-teman. Jadi ini dia berada di tim project, posisinya, atau anggap aja folder ya, atau direktorinya. Kemudian ini adalah nama file Figma-nya, gitu. Ini saya kasih satu aja ya, karena ini adalah video pertama. Saya kasih aja namanya 1.pengenalan Figma. Nah, di sini ada banyak panel ya yang teman-teman harus pahami ya. Ini saya sampaikan bahwasanya di bagian atas ini disebut dengan toolbar ya. Sebelah kiri atas ini adalah toolbar. Nah, ini adalah alat-alat untuk kita mendesain ya. Ada ini adalah pointer ya, ada move, scale, kemudian ada frame, ada selection, ada slice, kemudian di sini adalah bagian shape ya. Ada rectangle, line dan lain-lain. Kemudian di sini ada pen ya, ada pen tool ya, ada pen, ada pensil, kemudian ada teks ini untuk mengetik teks. Kemudian ada ini adalah pada bagian AI ya, ini bisa mencari AI, bisa mencari komponen, plugin dan lain-lainnya. Kemudian ada hand, ini biasanya buat geser-geser.
Kemudian ini adalah komentar ya. Jadi kalau kita mau ketika kerja sama tim, kita bisa kasih komentar. Misalnya ini warnanya salah dan lain-lainnya bisa kita kasih komentar kayak tadi tuh. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini adalah posisi project-nya atau posisi filenya berada di project mana atau tim mana, kemudian nama filenya. Kemudian di sini ada tombol kursor ya, ini bisa diedit kursornya ya, teman-teman silahkan. Ini kita bisa edit ganti kursornya. Kalau saya pakai yang standar aja. Kemudian di sini ketika kerja sama tim, ini adalah spotlight ya. Jadi kita bisa kalau kerja tim itu kita spotlight kita sendiri, nanti tampilan layarnya adalah ngikutin mouse kita gitu. Jadi kita nggak ngelihat totalan gitu. Jadi kita fokus pada diri kita sendiri kalau di Spotlight Me. Kemudian ada tombol share. Nah, tombol share ini adalah untuk berbagi file ya. Nah, untuk berbagi file nanti kita bahas khusus share file ini. Kemudian ada mode developer ya. Nah, ini dev mode-nya. Kita klik. Nah, ini biasanya untuk mengubah desain itu menjadi codingan ya. Khususnya kalau pakai HTML ya, nanti bisa jadi codingan HTML. Kemudian ini adalah present ya, untuk presentasi ya. Ada present, ada preview, dan lainnya. Kemudian ini adalah zoom in, zoom out ya. Jadi kita bisa zoom in, zoom out di sini gitu. Kalau saya pribadi jarang pakai ini, saya lebih senang pakai zoom aja di mouse gitu. Oke, nah sebelah kiri ini ada namanya panel layer dan panel asset ya. Nah, panel layer ini nanti berkaitan dengan desain kita. Nanti ada bagian-bagian objek yang bisa kita kelola di sini. Kemudian ada panel asset. Nah, kalau panel asset ini adalah berkaitan dengan aset-aset ya. Misalnya kita tadi di awal membahas tentang komponen. Nah, nanti komponen itu akan berada di panel aset ini gitu. Nah, ini ada layer, ada aset. Nah, kalau page ini adalah halaman-halaman gitu. Nah, ini kita cuma dikasih 2 free page ya. Nah, 2 free page. Ini bisa page 1 dan seterusnya. Kalau misalnya page-nya udah habis, frame-nya udah full, maka kita bisa bikin page yang kedua. Nah, karena kita pakai akun yang gratis ya, maka cuman diberikan 2 page aja. Nah, kemudian ada panel desain ya, teman-teman. Nah, ini panel desain ini berkaitan dengan untuk membantu kita ya, properti desainnya. Misalnya, contoh gini aja. Kita bikin shape 1, kayak gini. Nah, maka langsung muncul di sini nih, propertinya nih, properti desain. Kita bisa atur posisi ininya, misalnya kita bikin 0, kemudian ini 0, nah, maka dia berada di center nih, berada di tengah-tengah dari layar ya. Kita anggap ini aja, kita anggap posisi ini berada di tengah-tengah layar gitu, atau tengah-tengah kanvas. Nah, kemudian ini adalah width-nya atau posisi lebar, kemudian height adalah posisi tinggi, dan ini adalah derajatnya. Ya, jadi ini bisa dibikin miring, misalnya 90 atau 45 ya, supaya miring. Nah, gini. Gitu. Dan yang lainnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi ini adalah terkait dengan panel desain. Ya, itu berkaitan dengan properti desainnya. Dan ini akan paling sering kita gunakan di sini. Kemudian ada panel prototype. Nah, kalau prototype ini adalah untuk presentasi ya. Jadi kita desain prototype itu di sini supaya nanti hasil desainnya ataupun presentasinya itu interaktif gitu. Jadi bisa diklik-klik-klik, bisa di-scroll, dan lainnya itu kita settingnya adalah di bagian prototype ini. Nah, jadi ini yang teman-teman harus pahami terkait dengan tampilan dari Figma ini ya, user interface dari Figma. Nah, di sebelah kiri saya ulangi lagi, ini adalah toolbar. Kemudian yang di tengah-tengah tadi adalah nama filenya. Nah, seperti ini. Posisi file dan nama file. Kemudian ini adalah bagian dari tombol share.
Kemudian juga ada ini untuk zoom in dan zoom out. Kemudian di sini ada panel layer untuk mengatur objek yang ada di kanvas kita. Kemudian ada asset adalah untuk bagian komponen dan yang lainnya yang mempermudah kita. Kemudian ada panel desain dan panel prototype. Nah, jadi itu dulu terkait dengan pengenalan Figma. Kita akan lanjut di video berikutnya atau di sesi berikutnya, maka kita akan coba belajar memulai bikin objek ya. Nanti kita akan coba bikin objek, kemudian mengatur propertinya dan lain-lain. Oke, teman-teman, terima kasih untuk mengikuti video ini. Jangan lupa di subscribe YouTube kita di Codingers ID ya, teman-teman ini, supaya channel kita makin naik dan juga pengunjung kita makin naik dan juga yang belajar juga makin banyak. Karena sesuai dengan tagline kita bahwasanya adalah belajarlah untuk berbagi dan berbagilah untuk belajar. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.